있었던 거고. 이젠 안 해. 출발. 하나 준비해. 발사기 준비 안 됐어? Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Barabere yang senantiasa berusaha menghibur kalian semua pastinya. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Semoga kalian bahagia selalu dan banyak rezekinya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan sebuah series yang menegangkan berjudul Sweet Home yang sudah kita nanti-nantikan. Yang belum nonton silahkan ketik aja Sweet Home Rio Barabere gitu, muncul langsung season satunya. Oke, Sweet Home sempat terhenti pada musim pertama sekitar 1 tahun yang lalu. Mungkin banyak tokoh lama yang akan tampil kembali menghiasi serunya jalan cerita series ini. Jadi apabila ada penyebutan tokoh kurang tepat, mohon maklum sebesar-besarnya, ya kan. Jika kalian lupa, Sweet Home sendiri menceritakan tentang munculnya wabah virus yang merubah manusia menjadi monster-monster mengerikan hingga menghancurkan kehidupan setiap manusia yang ada. Namun semua itu nampaknya tak berlaku untuk Hyun Soo, sang tokoh utama kita yang masih dapat mengendalikan diri untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi meski telah terinfeksi. Lantas bagaimana kelanjutan kisah mereka setelah keluar dari apartemen Green Home? Apakah akan bertahan hidup dengan cara yang lebih mengerikan dari musim sebelumnya? Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak bersama-sama and check this out. Setelah wabah ini kian meresahkan, para ahli di Biro Manajemen Darurat Bamseom, Komando Pusat terus melakukan penelitian sebagai salah satu upaya memutus wabah agar tak semakin menyebar luas menghancurkan dunia. Namun salah satu dokter senior di sana malah mempunyai teori lain dengan mengatakan bahwa bumi muncul sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dan Homo sapiens seperti kita baru 200.000 tahun hidup di bumi. Maka dari itu ia mempunyai sudut pandang bahwa manusia sebenarnya bukan apa-apa dan makhluk-makhluk mengerikan mulai bermunculan demi memenuhi keserakahan. Pada titik ini bumi mungkin juga berpikir sudah waktunya spesies lain mengambil alih karena manusia sudah cukup lama menempati bumi ini. Atau lebih mudahnya, teoriku dapat disamakan dengan manusia sebagai virus dan justru para monster-monster mengerikan adalah vaksinnya. Dan inilah Sweet Home musim kedua. 주지 않는다. Di awal film, kita kembali diperlihatkan dengan camp militer yang sangat cemas dengan dibajaknya mobil pengangkut manusia terinfeksi khusus sehingga mereka harus memulai pengejaran di sana. Siapa sangka pria yang membuat pusat militer resah adalah Sang Wok yang tengah berniat membawa Hyun Soo pergi tanpa memberitahu apa niat dan tujuannya melakukan semua ini. Hingga Hyun Soo, sang tokoh utama kita pun mulai siuman dan sadar bahwa pria di hadapannya bukan Sang Wok yang pernah ia kenal, melainkan Ui Myung, pemuda terinfeksi yang sempat mengajaknya pergi mencari manusia terinfeksi lain karena menganggap kekacauan terjadi adalah bentuk dari evolusi manusia sebenarnya. Kini Hyun Soo yang masih ingat betul apa yang pernah Myung lakukan pun terlihat sangat marah dan terus berusaha menyerang. Tepat pada saat itu Kim Kyung dan seluruh pasukan juga terus melakukan pengejaran sehingga sempat membuatnya merasa terdesak. Namun siapa sangka Myung begitu kuat dengan melumpuhkan Hyun Soo dan melewati seluruh rintangan yang ada. Terlebih lagi pihak militer juga harus menghentikan pengejaran ini tanpa korban demi proses penelitian yang tentu saja hal itu semakin mempersulit jalannya proses pengejaran.
만지지 말고 꺼내봐. Lain dari kesibukan mereka, perhatian kita juga dialihkan dengan para penghuni Green Home yang telah dievakuasi pemerintah untuk tinggal bersama penyintas lain. Warga sipil yang selamat demi keselamatan mereka. Bahkan demi menjamin keamanan, para petugas tak segan-segan membunuh penyintas yang teridentifikasi menunjukkan perubahan. Hingga salah satu dari mereka mulai mendengar suara-suara aneh yang ternyata seekor monster mengerikan keluar dari persembunyian dan tentu saja membuat suasana semakin mencekam. Namun jika kita amati secara seksama, sebenarnya monster itu tak berniat jahat dan hanya mencari tempat berlindung saja. Karena nyatanya para petugas sendirilah yang membuat manusia-manusia tak berdosa mati berjatuhan akibat ditembaki. Meski begitu, para penghuni Green Home yang berada di tengah-tengah mereka tentu mulai merasa ketakutan dan terus berlari untuk menyelamatkan diri. Pelarian Eun-yo pun sempat terhenti ketika salah satu petugas memilih untuk mengakhiri hidup setelah menyadari ibunya tewas karena kekacauan ini. Namun untung saja mobil pengangkut kembali mendekat untuk membawanya pergi. Hingga pemikiran kita semua dibenarkan ketika monster meresahkan melihat bocil tak berdosa menangis ketakutan. Dan dua petugas pun terus membawa penghuni Green Home pergi ke tempat yang lebih aman. Namun seketika Eun-yo menodongkan senapan yang ia miliki karena ada tempat lain yang menjadi tujuannya saat ini. Di sisi lain, pusat militer juga langsung mengerahkan pasukan gagak hitam terjun melakukan penyisiran mencari monster penyebab dari kekacauan. Dengan itu mereka tak mau basa-basi lagi dan terus berpencar menyusuri setiap sudut tempat yang siapa sangka kedatangan mereka disambit dengan satu monster dan sumber suara aneh di tempat yang berbeda. Para militer yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi tentu langsung mengambil tindakan untuk membuat monster tak berdaya. Sedangkan di sudut lain, pria-pria militer yang merasa penasaran atas adanya suara-suara aneh juga memutuskan segera memasang ledakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seketika monster besar yang semula sudah tak berdaya kembali bangkit menuju suara ledakan dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Karena asal kalian tahu, monster itu hanya berperan sebagai seorang ibu yang berusaha untuk memastikan buah hatinya tidak dalam bahaya. 네 새끼 살리고 싶으면 불러서. Tentu para militer harus bertindak tegas karena mau bagaimanapun para monster harus dibantai tak tersisa untuk menghentikan semua kekacauan ini. Hingga mereka langsung membakar monster yang sudah pasrah di hadapan sang buah hatinya sampai akhirnya menutup mata. Siapa sangka Sersan Lim sebagai pemimpin regu merasa empati dan melepaskan bayi monster untuk pergi menjauh. Sersan Kim yang melihat hal itu pun sempat protes karena monster harus dibantai untuk menghentikan krisis saat ini. Namun seketika Lim menegaskan bahwa tim gagak dibentuk untuk membasmi siapa yang menyakiti manusia, bukan bayi monster lemah seperti apa yang berada di hadapan mereka. Seiring berjalannya waktu, Myung pun semakin pede akan menemukan orang-orang lain yang terinfeksi khusus dan bahkan juga mulai mencari julukan baru agar terdengar lebih keren. Namun Hyunsho yang masih heran dengan semua ini kembali menanyakan apakah rencana sebenarnya. Dan seketika Myung menegaskan bahwa dirinya hanya ingin melihat manusia-manusia terinfeksi khusus tertangkap karena pusat militer tak akan segan-segan mencabik-cabik spesies seperti mereka menjadi bahan penelitian.
Bahkan Myung juga tak lupa mengingatkan bahwa mereka harus mencari tujuan baru dan jangan pernah berpikir menyelamatkan manusia, atau lebih tepatnya mencari tahu mengapa mereka menjadi neo-human seperti ini. Hyunso yang masih tak sependapat dengannya pun menegaskan bahwa dirinya tak akan mau hidup dengan sembarangan membunuh seperti apa yang ia lakukan. Hingga seorang wanita melintas lari ketakutan dari monster yang terus mengejar, dan seketika Myung langsung menggunakan momen itu untuk membuat Hyunso yakin bahwa mulai saat ini dirinya tak akan lagi membunuh tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal itu, Hyunso pun mulai tertarik dengan semua ini, dan seketika Myung juga menegaskan bahwa mereka akan pergi ke Bamseon, wilayah pusat penelitian, untuk membebaskan neo-human yang tertahan sekaligus mencari tahu apa sebenarnya tujuan kita ada di dunia ini. Benar saja, tanpa basa-basi lagi, Myung langsung membawa Hyunso bergegas menerobos pertahanan untuk segera melakukan apa yang ia rencanakan sebelumnya. Namun Myung yang ternyata pernah melewati proses kejamnya penelitian mulai terlihat cemas, dan bahkan bayangan Yuri dari ingatan Sang Wo yang asli selalu menampakkan diri, sehingga mobil mulai hilang kendali dan kecelakaan hebat tak dapat dihindarkan lagi. Hyunso yang tersadar pun benar-benar terpukul melihat banyaknya petugas yang tewas akibat dari rencana yang ia setujui. Bahkan satu petugas yang masih bertahan juga berharap agar dirinya segera mati daripada harus menahan rasa sakit dan dihantui ketakutan seperti ini. Hingga Hyunso pun benar-benar menuruti keinginannya, meski hal itu membuatnya sangat terpukul. Sedangkan Myung yang masih terjebak terus berusaha melepaskan diri sembari menyesali pilihan yang telah mengambil tubuh Sang Wo dan membuat pikiran hancur tak karuan. Dengan itu, ia pun berniat untuk berpindah ke tubuh baru yang dapat membuatnya kembali sehat walafiat. Namun tenaganya benar-benar lemah dan membuatnya tak bisa berbuat apa-apa di sana. Hyunso yang melihatnya tak berdaya pun mulai berpikir semua perkataan Myung hanyalah omong kosong, dan bahkan ia juga sadar bahwa pria yang ia percayai hanya seperti parasit yang hanya hidup menggunakan tubuh-tubuh manusia tak berdosa di dunia ini. Maka dari itu, Hyunso tak mau kekacauan semakin meluas dan mulai menyeretnya menuju markas besar untuk menyerahkan diri. Namun seketika, Myung menegaskan bahwa para militer tak akan mungkin menyambut kedatangan mereka sebagai manusia hingga tiba-tiba. Sweet Home Season 2 Episode 2. Tepat 37 jam sebelum sampai di detik ini, terlihat Jisoo datang menemui Paijo untuk menanyakan bagaimana perkembangan Hyunso. Paijo pun juga tak dapat memastikan, namun yang pasti Hyunso akan benar-benar berubah menjadi monster seutuhnya jika sudah melupakan semua memori indah kehidupan yang pernah dilewati. Dan sebelum semua itu terjadi, Paijo sangat berharap Jisoo dapat menjaga Yunyo dan keselamatan para penghuni Green Home lainnya, karena ia mempunyai jalan sendiri untuk mengakhiri kisahnya dalam film ini. Setelah banyaknya lika-liku yang terlewati, ternyata Yunyo mengarahkan dua petugas untuk membawa mereka kembali ke apartemen Green Home, yang tentu saja hal itu membuat Jae-hwan, si pria cupu, dan anggota lainnya merasa sangat was-was. Namun Eun-yu sama sekali tak memperdulikan keselamatan anggota lain, dan setibanya di sana ia langsung meminta mereka menunggu karena dirinya harus pergi untuk memastikan sesuatu. Mendengar hal itu, Jisoo pun sadar bahwa Eun-yu datang untuk mencari tahu bagaimana kondisi kakaknya saat ini, hingga ia mulai mengingatkan bahwa mungkin saja Paijo telah berubah menjadi monster mengerikan mengingat situasi yang kian mencekam. Eun-yu pun sama sekali tak menggubris peringatan yang disampaikan karena kakaknya pernah berjanji akan kembali walau apapun yang terjadi, sehingga dirinya tak akan mendengar peringatan apapun sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mendengar hal itu, Jisoo pun mengambil alih senapan agar petugas tua tak berbuat macam-macam, sementara Eun-yu secara perlahan benar-benar mulai memasuki apartemen Green Home, saksi bisu banyaknya perjuangan. Suasana mencekam benar-benar terasa di sana. Tak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat dan hanya menyisakan barang-barang peninggalan Paijo, yang tentu saja membuat Eun-yu semakin bersedih mengenang masa-masa indah
penuh kehangatan mereka kala itu. Namun meski begitu, dari surat kecil yang ditemukan, kita jadi tahu bahwa ternyata Paijo memutuskan tinggal dan mati di tempat ini karena dirinya telah terinfeksi wabah dan tak ingin menyakiti orang-orang yang ia sayangi. Di sisi luar, Jisoo juga terus memastikan situasi tetap terkendali. Namun petugas tua yang menyadari kepolosan Jae-han mulai memintanya untuk mengusir Jisoo dan dirinya akan memberikan vaksin penyelamat sebagai gantinya. Benar saja, pria cupu Jae-won si bajingan tanpa pikir panjang langsung mengambil tindakan hingga petugas tua kembali mengambil alih situasi dan tanpa basa-basi lagi juga bergegas mendekati Hyun-soo untuk memberi pelajaran atas tindakan lancang yang ia lakukan. Petugas muda bernama Chan Yong yang tak mau kekacauan semakin membesar pun mengingatkan agar rekannya tak membuat keributan karena banyak sekali prajurit yang mati dan sudah pasti kebisingan akan membuat para monster berdatangan ke tempat ini. Mendengar hal itu, petugas tua tentu merasa cemas dan meminta Chan Yong segera bertindak agar mereka dapat segera pergi. Chan Yong yang tak dapat menolak perintah pun mulai membawa mereka masuk lebih dalam, namun tak benar-benar mengikat agar Yunyo dan lainnya dapat mencari perlindungan. Hingga seketika bumi gonjang-ganjing, Bang Plecit datang dan Bude Myung-sok pun telah menjadi monster kembali bangkit dengan tatapan kosong melintas tepat di hadapan mereka. Petugas tua yang juga melihat kemunculannya pun tak mau ambil resiko dengan langsung bertindak tegas menerjangnya hidup-hidup dan bahkan juga berniat membakarnya di sana. Monster dengan pendengaran tajam tanpa penglihatan datang menyerang petugas tua dan terus mengarahkan tentakelnya ke setiap sumber suara. Dengan itu Chan Yong meminta mereka bergerak secara perlahan untuk melarikan diri, sementara dirinya akan terus mengalihkan perhatian monster meresahkan ini. Siapa sangka monster mata-mata juga keluar dari persembunyian memeriahkan suasana dan langsung melilit Chan Yong sampai membuatnya lemah tak berdaya. Jae-hwan yang sudah sangat ketakutan pun berniat untuk segera membawa mereka pergi meninggalkan tempat ini. Namun Eun-yo sadar bahwa petugas muda kita masih sanggup melakukan perlawanan dan meski telah berhasil melarikan diri, mereka masih diselimuti ketakutan mendalam setelah apa yang terjadi. Di sana kita juga dapat melihat jelas Yunyo yang terdiam lemas memandangi barang peninggalan Paijo, sedangkan Jisoo sendiri tak dapat menahan diri dan mulai mengutarakan kemarahannya atas tindakan Yunyo yang membuat mereka dalam bahaya. Layaknya gadis muda yang sulit dinasihati, lagi-lagi Yunyo tak memperlihatkan rasa bersalah sedikit pun karena ia harus tetap memastikan bagaimana nasib kakaknya saat ini. Hingga seketika perhatian terpecah dengan mendekatnya satu pria asing yang dapat kita kenal sebagai Pak D Toto, sehingga membuat mereka merasa cemas dan meminta Chan Yong untuk segera pergi meninggalkannya. Namun sebagai petugas muda penuh tanggung jawab, tentu Chan Yong menolak karena ia ditugaskan untuk membawa para penyintas ke kamp penampungan tanpa terkecuali dan akan tetap melakukannya walau apapun yang akan terjadi. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan pasukan militer yang terus menyusuri setiap kota untuk membantai monster yang mereka temui. Meski terbilang berat, namun dengan kerjasama yang baik mereka dapat memastikan setiap keamanan sudut kota ini. Hingga salah satu prajurit pengintai mulai memberitahu bahwa ada sesuatu yang telah terjadi di area apartemen Green Home, sehingga Sersan Lim langsung berniat membawa mereka pergi melakukan pemeriksaan. Namun Kim yang melihat banyaknya anggota yang terluka pun menolak dan berniat kembali ke markas, sehingga sempat terjadi sedikit cekcok di antara mereka. Untuk saja sosok Sersan Lim tak mau terjadi perdebatan panjang terjadi dan langsung membebaskan Sersan Kim untuk membawa pasukannya kembali. Sementara dirinya tetap beranjak pergi memeriksa area Green Home dengan sisa-sisa anggota yang ada, dan setibanya di sana ia melihat banyak sekali anggota yang tewas dengan luka yang mengenaskan, sehingga para prajurit mulai bergegas mengambil tanda pengenal dan langsung membakar para pejuang yang gugur sebagai penghormatan terakhir untuk mereka.
Seiring berjalannya waktu, kita kembali difokuskan dengan Hyun-soo yang telah dijadikan sebagai tahanan di Bamseom, dan bahkan para petugas juga mulai membawanya ke sebuah kotak besar di mana ternyata ilmuwan sengaja menyuruh petugas membawanya ke ruangan ini untuk menghadapi monster seram pecinta darah sebagai salah satu cara untuk mengetahui apakah Hyun-soo manusia terinfeksi paling kuat di antara manusia-manusia terinfeksi lainnya. Dan 혈액에 대한 공격성을 빕니다. 이 모든 걸 끝내. 뭐냐 뭐해. serangan bertubi-tubi pun terus dilancarkan, namun Hyun-soo sama sekali tak melakukan perlawanan, dan bahkan Dr. Lim selaku pemimpin penelitian juga merasa heran atas respon yang ia perlihatkan. Hingga di saat monster berdarah dingin mulai menggigit Hyun-soo, seketika ia kembali teringat akan kenangan-kenangan indah di saat masih menjadi manusia dulu. Hyun-soo pun sadar akan apa yang monster itu rasakan, namun para petugas sama sekali tak peduli dan langsung membakarnya hidup-hidup karena merasa sudah tak dapat digunakan lagi. Bagai tak mempunyai rasa bersalah, Dr. Lim mulai datang mendekat, namun tentu saja Hyun-soo tidak dapat melupakan kejadian ini begitu saja karena ia merasa sudah sangat kooperatif dan monster yang ia hadapi sudah sangat menderita. Tapi mengapa kamu tetap membunuhnya? Dengan tegas, Dr. Lim pun kembali memperjelas bahwa monster itu tak lagi diperlukan sebagai subjek penelitian dan malah mulai mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan spesies apakah Hyun-soo sebenarnya. Karena monster yang ia hadapi adalah monster terkuat, namun bagaimana bisa monster itu berhenti menyerang begitu saja setelah menggigitnya? Bahkan Dr. Lim juga menyampaikan bahwa dirinya belum pernah melihat monster yang dapat mengendalikan tindakannya sendiri seperti ini. Mendengar hal itu, Hyun-soo pun menanyakan apakah Dr. Lim dapat membuat vaksin melalui kemampuan yang ia miliki, karena ia tak mau melihat hal-hal semacam ini lagi dan akan selalu siap menerima segala risiko yang akan terjadi. Tentu dengan keistimewaan yang Hyun-soo perlihatkan membuat Lim merasa sangat penasaran dan berniat untuk segera menyiapkan penelitian selanjutnya. Namun siapa sangka hal itu membuatnya tak sengaja berpapasan dengan seorang penyusup yang siapa sangka Ye Kyung lah sosok misterius dari balik penutup wajah ini. Dengan itu seketika Lim sadar bahwa Ye Kyung datang untuk melihat kondisi tunangannya yang sudah lama menjadi objek penelitian, sehingga ia pun berbaik hati untuk mengantarnya pergi ke ruangan tempat tunangannya diistirahatkan, hingga tiba-tiba beberapa petugas datang melumpuhkan Dr. Lim dan menyeretnya pergi begitu saja. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan para ilmuwan lain tengah sibuk mengidentifikasi Myung yang diklaim telah mati. Namun siapa sangka jasadnya kembali pulih dan seketika langsung membantai mereka berdua secara brutal di sana. Maka dari itu secara perlahan Myung kembali bangkit dengan sisa-sisa tenaga yang ada dan bergegas pergi menyelamatkan diri, hingga siapa sangka hal itu malah membuatnya bertemu dengan kawan lama yang masih tak sadarkan diri menjadi subjek penelitian. Dan apakah tubuh seram ini akan dijadikan sebagai tubuh Myung selanjutnya? Kita penasaran. Dan kini dalam perjalanan menuju kamp pengungsian, bocil kematian pun meminta Chan Yong untuk menepi mengistirahatkan badan yang mulai lelah ini. Siapa sangka pada momen itu Jae Hwan mulai menunjukkan perubahan menjadi monster yang tergila-gila akan ketampanan dan mulai bertindak di luar kontrol.
Untuk saja Mas Toto bertindak cepat mengalihkan perhatian dan menyuruh mereka keluar menyelamatkan diri. Perlahan tapi pasti Jae-hwan semakin berubah bentuk tak karuan, mukanya pindah ke perut bro, hingga Pak De Toto menuang sebotol alkohol agar dapat melihat bagaimana perwujudannya saat ini. Yang siapa sangka hal itu benar-benar membuat monster Jae-hwan sangat frustasi dan langsung mengeluarkan suara sekelas geledek halilintar penghancur gendang telinga. Sweet Home Season 2 episode 3. Dengan apa yang baru saja terjadi, Chan Yong pun mengajak mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan ke kamp pengungsian. Namun Yongsu, si bocil kematian, menolak dan akan tetap berada di tempat ini meskipun kakaknya telah mati. Hingga Pak De Toto pun nekat membawanya secara paksa, karena kita semua harus sadar bahwa Su Yong sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan Meong yang mulai berangsur pulih, dan tepat pada saat itu Ye Kyung yang terus menyusuri setiap sudut ruangan ini juga berhasil menemukan kekasihnya yang telah lama hilang. Dan siapa sangka sahabat Meong dan tunangan Ye Kyung adalah orang yang sama. Melihat bentuk kekasihnya yang mengenaskan, Ye Kyung benar-benar sedih, tak tahu harus berbuat apa lagi. Hingga tiba-tiba ia mulai merasakan perubahan yang sangat menyakitkan, dan Meong yang juga masih berada di sana hanya mengawasinya dari kejauhan. Sedangkan kini Dr. Lim mulai tersadar di sebuah ruangan dengan Perdana Menteri Jung In dan para petinggi Bamseon yang telah berada di hadapannya. Di sana Perdana Menteri yang tak mau banyak basa-basi pun langsung mengingatkannya untuk tak banyak bicara karena ia berada di tempat ini hanya untuk membuka koper rahasia yang tepat berada di hadapan mereka. Tentu Dr. Lim sempat merasa senang karena dapat kembali melihat kopernya yang telah lama hilang, dan bahkan juga secara terang-terangan memberitahu bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa isi dari koper rahasia hanya akan digunakan untuk menjamin keselamatan para petinggi negara. Dan isi koper yang digadang-gadang berisi vaksin anti-monsterisasi tak berada di tempat seharusnya, karena ternyata Dr. Lim telah menyembunyikannya di suatu tempat yang aman agar tak dimanfaatkan demi pribadi. Yang tentu saja hal itu membuat Perdana Menteri sangat marah di sana. Seiring berjalannya waktu, Eun-yo beserta anggota lainnya pun berhasil tiba di kamp pengungsian hingga Pak De Toto langsung beranjak pergi mencari jalannya sendiri, dan begitu juga dengan Chan Yong yang harus segera kembali ke kesatuan. Eun-yo yang belum dapat merasa tenang pun sempat meminta Chan Yong tetap berada di sisi mereka. Namun tentu petugas muda kita tak dapat bertindak sesuka hati dan harus segera kembali ke markas setelah menyelesaikan misi. Mendengar hal itu, mereka mulai membaur bersama penyintas lainnya untuk melewati para petugas hingga situasi sempat menegang ketika Pak De Toto menolak pemeriksaan sampai akhirnya menjadi bulan-bulanan masa. Lain dari kesibukan mereka, Sersan Lim yang juga telah kembali ke markas besar dikejutkan dengan mendekatnya salah satu pejuang yang memberitahu bahwa Sersan Kim dan beberapa rekan lainnya telah gugur tanpa mendapat pertolongan. Bahkan pejuang muda juga menyampaikan bahwa mereka diminta pergi ke kamp penyintas karena para petinggi sudah tak memerlukan regu gagak lagi. Mendengar hal itu, Sersan Lim pun langsung bergegas datang menemui Brigadir Jenderal Han untuk memberitahu berapa anggotanya yang gugur dan sekaligus meminta penjelasan tentang keputusannya terhadap regu gagak hitam. Jenderal Han pun menegaskan bahwa regu gagak tak lagi dibutuhkan karena mereka sudah sering menjalankan misi pemusnahan, namun para monster terus bermunculan. Terlebih lagi dirinya juga mempunyai rencana lain untuk mengangkat Sersan Kim menjadi desertir dan jangan sampai dirinya pergi ke kamp pengungsian, yang tentu saja hal itu membuatnya sadar bahwa sang jenderal tengah menyembunyikan sesuatu. Dan
Dengan kematian Jenderal Han, Sersan Lim benar-benar berpikir keras karena ternyata sang jenderal mati bunuh diri demi menutupi sesuatu, sehingga ia pun mulai membuka dokumen rahasia untuk mencari tahu apa yang tengah terjadi sebenarnya. Kini pemeriksaan para penyintas pun dilakukan semakin dalam dengan menyayat satu persatu para pengungsi untuk memastikan kesehatan mereka dan langsung menindak tegas bagi siapapun yang menunjukkan gejala-gejala terinfeksi. Yunyo yang dinyatakan sehat melewati ketatnya pemeriksaan dengan mudah, namun ia juga merasa cemas karena Jisoo terlihat seperti orang linglung dengan bekas-bekas luka yang ia miliki dan bahkan mulai menarik perhatian para petugas di sana. Untuk saja sebelum Jisoo benar-benar ditetapkan sebagai manusia terinfeksi, pemancar suara menyampaikan informasi tentang perubahan protokol bahwa penyaringan para penyintas tak diberlakukan lagi. Karena ternyata sebelum keputusan ini diambil, Perdana Menteri yang mulai muak dengan tingkah dokter tak segan-segan lagi mengambil tindakan tegas untuk memberinya pelajaran. Bahkan tanpa rasa ragu, Perdana Menteri membenarkan perkataan Dr. Lim yang sempat menjelaskan bahwa monsterisasi terjadi secara alami dan berarti semua ini tak akan pernah berakhir. Maka dari itu Perdana Menteri langsung memberitahu bahwa dirinya telah menyiapkan bahan peledak untuk pemusnahan berkala sebelum semua manusia berubah menjadi monster. Jika Dr. Lim benar-benar tak mau memberitahu titik lokasi disembunyikannya vaksinasi saat ini, Dr. Lim yang sudah putus asa pun hanya terlihat pasrah, dan terlebih lagi ia juga sangat yakin bahwa Perdana Menteri tak akan membantai rakyatnya sendiri. Dan ratusan kilo bahan peledak pun benar-benar diluncurkan untuk menghancurkan kamp pengungsi dan membinasakan semua penyintas. Dan Dr. Lim yang sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi hanya bisa pasrah melihat semua ini. Perdana Menteri yang belum menyerah pun terus memintanya untuk memberitahu tempat di mana vaksin disembunyikan. Namun tetap saja Dr. Lim memilih bungkam hingga regu gagak datang, dan bahkan Sersan Lim juga langsung membunuh Perdana Menteri untuk menghentikan pemusnahan yang tengah terjadi. Perdana Menteri yang ternyata telah terinfeksi pun bangkit menjadi seekor monster dan terus berusaha menyerang secara brutal. Namun untung saja para petugas dapat bergerak cepat untuk menghabisinya sebelum membuat kekacauan yang lebih besar lagi. Tak cukup sampai di sana, Ser Sam Kim yang tak mau kejahatan ini kembali terjadi meminta semua anggotanya memasang bahan peledak untuk merobohkan ruang isolasi agar mereka dapat fokus mencari keselamatan para penyintas di kamp pengungsian mulai saat ini. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan dengan Myung yang nampak semakin kuat setelah kekuatannya kembali pulih dan beranjak datang menemui Hyun So yang masih tertahan di sana. Namun untuk kali ini, Myung sudah tak mau lagi merayu Hyun So karena ia sangat senang dengan keputusan yang berakhir menyedihkan. Dan jual beli serangan terus mereka lakukan secara telak, dan bahkan Hyun So juga sampai menggunakan mata Rinnegan terlarang dalam pertarungan mereka. Siapa sangka hal itu malah membuat Myung semakin bersemangat menikmati jalannya pertarungan karena ternyata ia jauh lebih kuat dari apa yang sebelumnya kita bayangkan. 어떤 거죠? 이제 나네.
Hingga setelah panjangnya pertarungan, Myung tak mau bertele-tele lagi dengan mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk membuat Hyunsoo beku menjadi batu agar tak lagi menjadi penghalang atas apa yang tengah mereka cari. 아니다. Sedangkan Yikyung sendiri ternyata juga terus berusaha menyelamatkan diri, namun dengan perutnya yang semakin membesar, benar-benar membuatnya tak dapat bernafas lega. Bahkan dapat kita lihat dengan jelas Yikyung menahan 10 kali lipat rasa sakit dari seorang ibu yang akan melahirkan, hingga lapisan es mulai retak akibat dari besarnya getaran dari semua bahan peledak, dan tentu Yikyung hanya bisa pasrah atas nasib yang akan ia alami sekarang. Kini Jisoo pun mulai terbangun di antara puing-puing tetangga dan menyadari kakinya terhimpit reruntuhan, sehingga ia langsung meminta Yongsoo pergi melarikan diri sebelum suasana kembali mencekam. Eunyo yang juga berada di sana pun sangat sedih melihat semua ini, namun mau bagaimana lagi, mereka juga sudah benar-benar tak bisa berbuat banyak selain pasrah dengan situasi yang mengerikan saat ini. Hingga di keesokan harinya, Yikyung kembali tersadar dengan perut yang telah mengecil dan seekor bayi monster yang tepat berada di sampingnya. Dan Sweet Home Season 2 episode 4. 337 hari sejak monsterisasi atau beberapa bulan setelah digagalkannya rencana busuk Perdana Menteri, pihak militer membawa para penyintas berlindung ke ruang bawah tanah untuk bertahan hidup. Tak lupa Chanyong dan rekan-rekan selalu rutin mengabsensi mereka demi keselamatan bersama. Bahkan pihak militer juga selalu keluar berekspedisi mencari persediaan untuk mencukupi kebutuhan. Hingga perhatian salah satu petugas mulai tertarik dengan luka kecil yang Yeonsoo miliki. Namun untuk saja Eunyu segera datang melindunginya. Tepat pada saat itu, Chanyong sebagai petugas baik pun datang mendekati Bude City yang terlihat semakin melemah untuk memberi sedikit obat-obatan di sana. Namun siapa sangka hal itu malah membuatnya sadar bahwa putra Bude City telah menghilang, tak mengikuti absensi, sehingga ia langsung menghubungi para rekan untuk melakukan pencarian. Dan ternyata putra Bude City yang dapat kita kenal sebagai Jun-il nekat pergi ke tempat peristirahatan para militer untuk turut serta dalam ekspedisi yang akan mereka lakukan. Tentu saja para petugas langsung mengusirnya pergi karena apa yang mereka lakukan bukan misi main-main. Hingga Sersan Kim pun datang memecah perhatian untuk meminta semua peletonnya bersiap karena mereka akan segera memulai perjalanan. Yang siapa sangka tepat pada saat itu dua pria beban keluarga bernama Sang-ji dan Karmin juga datang mengajukan diri ke dalam misi ini. Sersan Kim yang tak mau basa-basi lagi menegaskan bahwa menjamin keamanan bukanlah hal yang mudah, dan jika mereka merasa kurang puas di tempat, dirinya tak akan menghalang-halangi mereka untuk berkeliaran di luar sana. Seketika Karmin terdiam, namun siapa sangka Sang-ji mempunyai opsi lain dengan datang agar dapat membantu mereka terlibat dalam ekspedisi ini. Hingga wanita strong kita pun mulai mempertimbangkan apa yang Sang-ji sampaikan dan langsung memberi mereka sebuah tugas jika benar-benar ingin keluar dari tempat ini. Sedangkan kini Bude City yang melihat putranya telah kembali terlihat sangat marah karena Jun-il sendiri diceritakan sebagai pria kurang waras sehingga ia tak mau putranya berkeliaran membuat kekacauan. Namun siapa sangka alasannya terus berusaha keluar benar-benar membuat kita terenyuh karena ternyata Jun-il hanya berniat mencari obat untuk menyembuhkan Bude City yang tengah sakit keras saat ini. Seketika Bude City tentu terdiam dan memohon agar Chen Yong tak menghukum Jun-il atas apa yang telah dilakukan karena ternyata dirinya selama ini mengidap kanker kronis dan hanya kasih sayang dari putra bodohnya lah yang membuatnya bertahan hingga saat ini. Lain dari semua kesibukan itu,
Hingga Karmin menyadari pergerakan Eunyo dan langsung mengajak Sanji untuk mulai mengikutinya. Karena ternyata mereka ditugaskan Ketua Ji untuk mencari tahu kemana gadis kebanggaan kita pergi. Secara perlahan namun pasti mereka benar-benar mengikuti Eunyo melewati lorong-lorong kegelapan yang mengarah keluar dari tempat perlindungan. Dan siapa sangka tepat pada saat itu mereka juga dikejutkan dengan kedatangan Junil, dan inilah momen di mana tiga pria idiot akhirnya bersatu. 반장님이 왜? 그만 돌아가자. 물건도 챙겼고 제대. Hingga di tengah-tengah perjalanan, perhatian Sanji dan Karmin terpecah dengan banyaknya makanan di toko-toko yang telah ditinggalkan. Seketika Karmin pun berniat untuk tak lagi memperdulikan kemana Eunyo pergi, karena mereka dapat kembali ke camp menjalani hidup seperti biasa dengan persediaan yang mereka temukan saat ini. Namun Sanji tak sependapat dengan hal itu dan berniat menghabisi Eunyo jika memang ingin mengakhiri semua ini dengan cepat. Hingga tiba-tiba Junil menodongkan senapan ke hadapan mereka dan seiring berjalannya waktu, Regu Gagak pun benar-benar memulai ekspedisi yang dipimpin oleh Sersan Kim secara langsung, di mana dalam misi kali ini mereka terus berpindah ke satu tempat ke tempat lain untuk mengambil barang-barang berharga yang masih dapat digunakan untuk bertahan hidup dan perlindungan. Hingga seketika perhatian terpecah dengan adanya pergerakan misterius dari semak-semak yang tentu membuat mereka semakin waspada, dan ternyata sosok manusia terinfeksi bergaun putih keluar menampakkan diri, sehingga Sersan Kim langsung meminta satu anggotanya untuk mencari tahu apakah sosok itu berbahaya untuk mereka. Karena saat ini para militer sudah mulai terbiasa berinteraksi dengan para manusia terinfeksi dan hanya akan membunuh jika apa yang mereka temukan dianggap sebagai ancaman. Bukannya menyerang, sosok terinfeksi itu malah mulai mendekat dan menganggap salah satu petugas sebagai suaminya yang telah mati. Maka dari itu Sersan Kim dan kawan-kawan pun langsung menyuruhnya untuk memancing sosok terinfeksi pergi, karena mereka harus terus melanjutkan ekspedisi ini. Di kamp perlindungan sendiri, para penyintas mulai berdebat untuk ikut bekerja agar mendapat jatah makanan lebih, karena akan ada proyek perbaikan dinding keamanan demi keselamatan mereka bersama. Bahkan Seungwan sampai nekat merayu Nona Jung, si putri manja, hingga Ketua Ji yang ditugaskan menjadi mandor pun datang memastikan kesehatan para penyintas dan langsung memilih pria-pria yang dirasa mampu menjalankan pekerjaan, yang siapa sangka Seungwan juga menjadi pria salah satunya. Dengan itu mereka mulai bergegas pergi memulai pekerjaan ini, hingga siapa sangka Bude Siti datang mendekati Ketua Ji untuk keluar bersama mereka. Tentu Ketua Ji sempat menolak karena di luar sana sangat berbahaya dan bukanlah lokasi yang tepat bagi seorang lansia. Namun Bude Siti terus memohon dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Seketika mereka pun benar-benar menjalankan tugas memperbaiki dinding utara, dan tak lupa perhatian kita juga sedikit dialihkan dengan Nona Jung yang sangat mengagumi ketampanan Chan Yong di sana. Hingga perhatian Chan Yong sendiri terpecah ketika Seungwan memberitahu bahwa Bude Siti tengah berusaha pergi melarikan diri. Dengan itu Chan Yong dan Ketua Ji pun terus berusaha melakukan pengejaran, hingga hal yang tak diinginkan benar-benar terjadi karena ada sebuah ranjau tepat di bawah kaki Bude Siti. Ketua Ji yang merasa heran pun langsung menanyakan mengapa Bude Siti bertindak seceroboh ini, dan dengan polosnya wanita tua itu menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin pergi menuju kebebasan di luar sana. Chan Yong yang mengetahui pasti bagaimana perasaan Bude Siti pun memberanikan diri datang mendekat dan memintanya terus bertahan menunggu bantuan datang, hingga siapa sangka ia tiba-tiba menunjukkan tanda bahwa dirinya mulai terinfeksi wabah monsterisasi. Dengan itu Bude Siti pun memintanya untuk segera pergi agar dapat menyampaikan pesan-pesan terakhir terhadap Junil. Namun Chan Yong tetap memilih tinggal untuk menemaninya di sana, hingga Sersan Lim datang meminta Chan Yong menjauh agar dirinya dapat membawa mereka keluar dari situasi yang mencekam ini. Secara perlahan, Sersan Lim benar-benar mulai meraba setiap kabel pemicu yang ada dan menyadari bahwa semua masih tersusun rapi. Meski begitu, Sersan Lim juga tak mau menyerah dan memberitahu Chan Yong bahwa mereka masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Bude Siti. Dan
Para anggota yang tengah menjalankan misi tentu sangat cemas mendengar ledakan yang terjadi sehingga Sersan Kim langsung mengajak semua anggotanya kembali ke kamp perlindungan untuk memastikan apa yang tengah terjadi, meskipun satu rekannya yang sibuk dengan monster gaun putih belum kembali menampakkan diri. Lain dari hal itu, langkah Sanji dan Karmin pun sempat terhenti dengan Junil yang mulai pergi menjauh. Namun tentu mereka sama sekali tak peduli dan akan tetap fokus dengan rencana semula hingga Eunyo mulai menyadari keberadaan mereka. Dan kini Junil pun mulai memasuki sebuah bangunan yang dipenuhi tumbuhan-tumbuhan herbal dengan harapan ia dapat menemukan obat untuk membuat kondisi ibunya kembali pulih. Hingga seketika perhatiannya terpecah dengan keberadaan seorang wanita muda yang benar-benar membuatnya terpana. Namun di saat Junil berniat membuatnya sadar, ia malah melihat bayang-bayang mengerikan dan bahkan refleks dari gadis misterius seperti menyebabkan sesuatu. 내가 그런 거 아니야? Sementara itu, Eunhyo pun terus berusaha melarikan diri dengan bersembunyi di antara langit-langit tetangga yang siapa sangka malah membuatnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Di sisi luar, Sanji dan Karmin juga terus melakukan pengejaran tanpa menyadari beberapa monster mulai mengintai mereka hingga mereka dikejutkan dengan datangnya gadis misterius di sana. Karmin yang berpikir wanita muda itu hanyalah manusia biasa pun mendekat untuk melakukan pemeriksaan, yang siapa sangka sang gadis kembali bangkit dengan merubah Karmin menjadi monster tak terkendali agar menyerang teman seperjuangannya sendiri. 괴물이야 괴물. 뭐 가라. Tepat pada saat itu, Eunhyo pun tersadar dengan melihat monster-monster penghuni gudang mulai berdatangan, yang tentu saja membuatnya harus berjuang keras menyelamatkan diri. Seketika sebuah serangan kuat pun memberi pertolongan dan langsung menghilang di telan bumi. Hingga Eunhyo merasa bahwa Paijo, sang kakak yang selama ini ia cari, berada di tempat ini. Dengan itu, Eunhyo pun kembali merasa bersedih dan terus meminta agar Paijo keluar jika memang tengah mengawasinya. Hingga tiba-tiba 내가 이렇게 부탁할게. Sweet Home Season 2 Episode 5. Eunhyo yang mengira si gadis misterius terancam pun berniat menghajar monster Karmin dan mengajaknya pergi menyelamatkan diri. Namun gadis yang ternyata mengetahui identitasnya itu langsung mengendalikan si Karmin dan menyuruh Eunhyo pergi meninggalkan tempat ini. Dan 나쁜 애들 아닌데. setelah ledakan yang terjadi, Sersan Lim meminta Chanyeol pergi membunyikan tanda bahaya dan sekaligus membawa Bunda Siti ke ruang isolasi karena ia sangat yakin bahwa bunyi ledakan akan membuat para monster berdatangan. Benar saja, Chanyeol pun langsung bergegas menjalankan perintah dan seketika para penyintas terlihat begitu cemas sehingga Ketua Ji langsung menutup pintu utama untuk menjaga keselamatan mereka. Sedangkan Sersan Lim sendiri masih berada di luar tembok pembatas dan terus mencari tempat yang lebih tinggi untuk mengawasi situasi yang siapa sangka perkataannya benar-benar terbukti dengan banyaknya monster yang mulai bermunculan sehingga ia langsung meminta semua anggota bersiap mengambil posisi pertahanan di sana.
Sementara itu Sersan Kim dan anggota lainnya yang berniat kembali ke markas juga dihantui rasa cemas tentang situasi saat ini. Bahkan salah satu prajurit melaporkan bahwa para monster telah memasuki radius sinyal dan terus bergerak menuju camp pengungsian yang berada tepat di bawah stadion. Dan tentu saja itu membuat keselamatan para penyintas benar-benar terancam. Dengan itu Sersan Kim pun mempunyai rencana lain dengan meminta Seok Chan memutar arah melewati monster-monster mengerikan karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Hingga setibanya di sebuah pom bensin, Sersan Kim langsung meminta salah satu anggotanya menjalankan tugas dengan baik, di mana ternyata petugas muda itu diminta untuk membuat api besar sebagai pancingan agar para monster datang mendekat dan sekaligus menyiapkan bahan peledak untuk menyambut kedatangan mereka. Tak butuh waktu lama, para monster benar-benar mulai bermunculan, datang menyerang. 발파기 준비 안 됐어? 괴물들이 저 Namun sialnya alat pemicu tak berfungsi dengan baik dan tentu hal itu membuat mereka sempat merasa cemas di sana. Untung saja Sersan Kim tak mau menyerah dengan keadaan dan terus meminta semua anggota mengalihkan perhatian karena dirinya akan menyelesaikan semua ini dengan caranya sendiri. Melihat ledakan yang terjadi, Sersan Kim pun sadar bahwa kekacauan telah berakhir dan tepat pada saat itu Chan Yong juga berhasil mengamankan Budi Siti ke ruang isolasi. Di sana Budi Siti yang merasa umurnya tak panjang lagi tak lupa berpesan agar Chan Yong selalu menjaga Jun Il dalam setiap situasi dan tak lupa juga memintanya untuk tetap merahasiakan kondisinya saat ini. Yang siapa sangka tanpa mereka sadari, Sersan Kim dan anggotanya tanpa sengaja menemukan Jun Il terlunta-lunta di tengah jalan, lemah tak berdaya. Seiring berjalannya waktu, Sersan Kim yang telah tiba di kamp pengungsian pun langsung meminta penjelasan atas apa penyebab dari ledakan yang terjadi sehingga membuat kekacauan seperti ini. Dengan itu Chan Yong menegaskan bahwa kekacauan terjadi karena keputusannya untuk menyelamatkan penyintas terinfeksi yang berniat melarikan diri, dan kini ia ditempatkan di ruang isolasi yang tentu saja hal itu membuatnya sangat marah. 애들도 다 지키겠다 했습니다. 어떻게 됐습니까? 1년 동안 Bahkan untuk kali ini Sersan Kim juga tak segan-segan lagi mengekspresikan kekecewaannya atas kepemimpinan Sersan Lim yang dianggap kurang tegas telah membuat banyak prajurit mati sia-sia. Yang tentu saja perkataan itu benar-benar membuat mereka semua terdiam di sana. Bersama dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan seorang pastor bernama Peter yang datang menemui Dr. Lim untuk menyampaikan pengetahuannya tentang peledakan stadion utama yang menjadi upaya pemusnahan para petinggi terhadap penyintas karena epidemi monsterisasi yang semakin tak terkendali. Entah apa maksud dari semua perkataan yang disampaikan, namun Dr. Lim sama sekali tak mau memberi tanggapan lebih dan menyuruhnya untuk segera pergi. Hingga tak berselang lama dari itu, Chan Yong juga datang memecah perhatian untuk memastikan keadaan Jun Il baik-baik saja. Semula kedatangannya sama sekali tak diperdulikan dan Chan Yong hanya melakukan pemeriksaan secara mandiri. Namun seketika Dr. Lim merasa sangat penasaran dengan ditemukannya bekas luka aneh sehingga ia meminta Chan Yong pergi karena dirinya akan menjalankan pemeriksaan ini. Meski masih penasaran dengan apa yang terjadi terhadap Jun Il, namun mau tak mau Chan Yong harus segera kembali ke stasiun menjalankan tugas seperti biasa. Hingga Nona Jung datang menghentikan Chan Yong untuk menyampaikan keresahan hatinya. Bahkan atas apa yang baru saja terjadi, dirinya merasa sangat cemas sampai rambutnya kusut
tak sempat keramas. Di sisi lain, Ketua Ji yang juga merasa cemas dengan keberadaan Bude Siti mulai meminta Sersan Lim untuk mengusirnya pergi karena monsterisasinya yang terjadi secara tiba-tiba sudah pasti akan membahayakan keselamatan penyintas lainnya. Terlebih lagi mulai saat ini ia sangat yakin bahwa monsterisasi menular melalui rasa takut sehingga para militer harus memutus tuntas sebelum situasi semakin memburuk. Namun nampaknya Sersan Lim tak mau mendengar semua usulan dari Ketua Jil seperti tengah menutupi sesuatu. Bahkan lebih anehnya lagi, Sersan Lim juga menegaskan bahwa dirinya akan selalu memberi pilihan terhadap para penyintas karena semua makhluk hidup harus tetap memiliki harapan. Dan tak berselang lama dari itu, Sersan Kim juga datang untuk memberitahu bahwa dirinya akan pergi mencari Yongshok, salah satu anggotanya yang menghilang tanpa alasan. Mendengar hal itu, Sersan Lim pun melarang tegas karena dirinya tak mau lagi melihat korban-korban berjatuhan, yang padahal kita semua tahu dirinya rela membuat kegaduhan hanya untuk melindungi Bude Siti, yang tentu saja hal itu membuat Kim sangat kecewa. Para personil sendiri ternyata merasa sangat cemas atas menghilangnya Yongshok secara tiba-tiba. Dan bahkan seorang wanita lugu juga terus menguping perbincangan mereka, hingga salah satu personil berpikir bahwa Yongshok telah berubah menjadi monster di luar sana. Yang tentu perkataan itu membuat Sojin, sang peleton kekar, sangat marah. Namun untung saja Sersan Kim segera memisah pertengkaran di sana. Seiring berjalannya waktu, Enyo yang telah kembali ke kamp pengungsian dikejutkan dengan Yongyu, si bocil kematian, yang kini berubah menjadi brutal menghajar bocah-bocah sepantarannya. Tentu Onyu sadar bahwa itu bukanlah hal yang baik, sehingga ia meminta Yongsu untuk menghentikan semua tindakan nakal ini. Namun sang bocil kematian sama sekali tak peduli karena ia tak mau lagi kehilangan sosok terdekat tanpa mengambil tindakan. Dan maka dari itu, mulai saat ini ia akan hidup dengan caranya sendiri. Bahkan tepat pada saat itu, Junil yang seharusnya berada di bawah pengawasan Dr. Lim nekat kembali ke kamp pengungsian untuk memastikan keadaan ibunya baik-baik saja. Dan seketika Yongsu berkata dengan tegas bahwa ibunya telah berubah menjadi monster dan akan segera mati. Mendengar hal itu, tentu Junil merasa sangat cemas dan tanpa berpikir panjang lagi berniat menerobos para penjaga untuk menemui ibunya di ruang isolasi. Tentu para penjaga tak akan membiarkannya pergi dan bahkan berniat melakukan tindakan tegas untuk memberi peringatan atas pemberontakan ini. Untung saja Dr. Lim datang tepat waktu menghentikan mereka dan tak lupa juga kembali berusaha mencari tahu dari mana Junil mendapat luka aneh di tangannya. Di pagi yang cerah, Bude Siti pun terbangun dengan merasakan perubahan yang luar biasa. Hingga di saat Ketua Ji datang mendekat, ia memberitahu dunia ini sangat lucu karena kondisinya jauh lebih membaik setelah melewati proses monsterisasi. Namun meski begitu, Ketua Ji tetap saja menganggapnya sebagai monster yang akan membahayakan keselamatan para penyintas, sehingga ia terus berpura-pura baik dengan akan membantunya keluar menjauhi kamp pengungsian yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan. Tepat pada saat itu, Sersan Kim juga dikejutkan dengan kedatangan Seok-chan yang memberitahu bahwa dirinya telah mendapat perkembangan informasi tentang kekasih Yongshok yang sakit keras dan kemungkinan besar hal itulah yang membuatnya pergi meninggalkan kesatuan diam-diam. Mendengar hal itu, Sersan Kim merasa sangat penasaran tentang siapakah sosok wanita yang telah membuat personilnya menghilang tanpa kabar seperti ini. Di mana ternyata wanita yang Seok-chan bicarakan adalah sosok gadis yang mempunyai penyakit kronis dan bahkan juga berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Untung saja sebelum hal itu benar-benar terjadi, Yunyo yang tak sengaja melintas langsung menghentikan niat buruknya di sana, bukan karena ingin menyelamatkan, namun karena Yunyo tak mau dikira terlibat dalam kematian. Tepat pada saat Yunyo juga tak sengaja berpapasan dengan Ketua Ji dengan berpesan agar tak mengutus seseorang untuk mengikutinya lagi karena dirinya akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Dimana dalam percakapan mereka kita tahu bahwa sebenarnya Yunyo pernah
terlibat dalam kematian suami ketua Ji, sehingga terjadilah gesekan di antara mereka. Namun meskipun begitu, ia juga tak mau membunuh Eunyo secara langsung karena tak mau dicap sebagai pembunuh dan akan sabar menunggunya menjadi monster dengan membiarkannya berkeliaran di luar sana. Tak mau peduli dengan apa yang ketua Ji sampaikan, Eunyo pun bergegas pergi untuk melanjutkan kisah petualangannya sendiri. Yang siapa sangka seketika Chanyong datang mendekat untuk mengobati rasa penasarannya tentang kematian Sang Ji dan Karmin. Karena dulu dalam insiden kematian suami ketua Ji, monster datang menyerang dan hanya Eunyo yang berhasil keluar dengan selamat. Sama persis seperti hal yang menimpa Sang Ji dan Karmin saat ini, di mana hal itu membuat Chanyong sangat yakin bahwa ada monster yang melindungi Eunyo dan Eunyo sendiri tengah berusaha mencarinya di luar sana. Seketika perhatian mereka terpecah dengan datangnya gadis misterius yang seperti berniat untuk membawa Eunyo pergi. Hingga tiba-tiba 그 오빠는 사람이 알려줬어? 그 사람 알고 싶어? 그럼 나랑 같이 갈래? 있어요. 있었어. Lee Kyung yang telah lama tak terekspos media pun datang secara tiba-tiba untuk meminta mereka diam karena kedatangannya kali ini hanya demi membawa sang gadis misterius pergi. Mendengar hal itu, Eunyo memintanya meluangkan sedikit waktu karena ada banyak hal yang harus ia tanyakan. Namun Lee Kyung sama sekali tak peduli sehingga Eunyo terus berusaha mengikutinya pergi meski Chanyong sempat memaksa untuk tidak melakukan hal ini. Bahkan tanpa segan-segan lagi, Eunyo juga menegaskan bahwa dirinya telah lama menunggu dan tak akan membiarkan Lee Kyung pergi begitu saja tanpa mendapat jawaban atas semua hal yang membuatnya penasaran. Hingga setelah panjangnya perdebatan di antara mereka, tanpa sengaja Eunyo terperosok ke sebuah lubang besar yang sangat mengerikan dan Chanyong harus berjuang keras untuk menyelamatkannya di sana. Namun di tengah-tengah usaha yang dilakukan, siapa sangka sosok misterius datang dan mendorong secara tiba-tiba yang tentu membuat mereka semakin terperosok di sana. Untung saja Chanyong dapat menahan Eunyo dengan sisa-sisa tenaga yang ada sampai membuatnya selamat meskipun harus terjebak dalam galian sedalam ini. Di ruang pengungsian sendiri, Jun-il datang menemui Bude Siti untuk memastikan keadaan ibunya baik-baik saja. Dan ketika wanita tua itu menjelaskan bahwa kondisinya kembali pulih setelah melewati masa-masa monsterisasi. Namun siapa sangka Jun-il tetap saja menganggap Bude Siti belum benar-benar pulih dan sebagai anak yang baik, dirinya akan membantu menghilangkan rasa sakit dengan sebotol herbisida yang telah ia siapkan sebelumnya. Tentu Bude Siti mulai merasa cemas dan berusaha menghentikan niat bodoh putranya. Namun Jun-il, si pemuda setengah linglung, sudah berpikir matang bahwa ibunya tak dapat lagi disembuhkan dan hanya kematianlah yang akan membuatnya tak merasakan sakit lagi. Dan ternyata Dr. Lim lah yang memintanya untuk melakukan hal ini. Dr. Lim pun merasa sangat puas tanpa kita ketahui apa motif sebenarnya. Hingga tiba-tiba Bude Siti kembali bangkit seperti tak merasakan apapun dan seketika Jun-il terlihat sangat marah di sana dan melihat kekuatan Jun-il yang begitu mengerikan, Dr. Lim pun bergegas pergi menemui Sersan Lim untuk memperlihatkan apa yang baru saja terjadi. Bahkan dengan kejadian ini, ia juga merasa bahwa Jun-il adalah sosok monsterisasi yang lebih berbahaya karena sama sekali tak memperlihatkan gejala-gejala aneh, sehingga mereka harus lebih hati-hati mulai saat ini. Di keesokan harinya, absensi kembali dilakukan seperti biasa untuk memastikan keadaan para penyintas baik-baik saja. Tepat pada saat itu juga terdengar jelas bahwa pengusiran penyintas terinfeksi tak lagi berlaku.
karena sudah ada seseorang yang terbukti terinfeksi dan para peleton dapat menanganinya dengan mudah. Tentu para penyintas merasa senang dengan apa yang disampaikan, namun tidak dengan Ketua Ji yang langsung bergegas pergi ke ruang isolasi untuk memastikan keadaan Budi Siti. Hingga setibanya di sana ia benar-benar merasa sangat bersedih karena seharusnya Budi Siti akan pergi setelah bertemu dengan Junil, dan mengapa semua malah menjadi seperti ini. Dengan santainya Dr. Lim pun menegaskan agar Ketua Ji tidak menyalahkan salah satu pihak yang terkait karena Junil sendirilah yang telah melakukannya. Sersan Lim yang juga mengetahui hal itu langsung datang menemui Ketua Ji untuk menanyakan keberadaan penyintas yang melarikan diri dan sekaligus mencari tahu apa alasan mereka pergi. Ketua Ji yang sadar bahwa Yeonyo, Sang-ji, dan Karmin yang dibicarakan pun memilih bungkam seolah sama sekali tak mengetahui hal ini, dan ketika Sersan Lim beranjak pergi, ia mulai menekan beberapa tombol untuk menyalakan sesuatu. Di sisi lain, Yeonhyo yang masih dalam lubang kenikmatan mulai penasaran mengapa Chan Yong terus mengikutinya pergi sampai rela terjebak seperti ini. Chan Yong pun menegaskan bahwa sebagai petugas ia harus mengetahui apa yang tengah Yeonhyo sembunyikan demi memastikan keamanan kamp pengungsian yang menjadi tempat tinggal terakhir para penyintas. Mendengar hal itu, Yeonhyo mulai membuka hati dengan menjelaskan bahwa ia memang merasa ada monster yang seperti selalu menjauhkannya dari bahaya. Meski belum mengetahui siapa yang melakukan hal ini, namun Yeonhyo berharap bahwa sosok itu adalah orang yang sangat ia temui, yaitu si Paijo, kakaknya yang telah menghilang tanpa kabar selama ini. Yang pakai kacamata itu loh bro, masih inget gak? Enggak ya? Ya udah. Seketika perhatian mereka pun terpecah dengan munculnya sebuah tali secara tiba-tiba, sehingga Yeonhyo tak mau membuang-buang waktu langsung mengajak Chan Yong bekerja sama untuk keluar menyelamatkan diri. Dan 아직 살아있네. ternyata selama ini Pak D Toto masih hidup bersama seorang gadis yang dapat kita kenal sebagai Hani dan terus berpetualang untuk menjaga dirinya tetap aman. Pak D Toto yang tak mau lagi berurusan dengan para penyintas pun langsung menyuruh mereka pergi. Namun nampaknya Hani, si anak didik centil, begitu menyukai keberadaan Chan Yong sehingga mau tak mau ia harus menahan mereka sementara waktu untuk membuat anak didiknya merasa bahagia. Bersamaan dengan itu, kita juga kembali diperlihatkan dengan gadis misterius yang mulai memanggil Yi Kyung dengan sebutan Mama, sehingga saya sangat yakin bahwa ia adalah monster yang pernah dilahirkan dulu. Yi Kyung yang sadar pun langsung bertindak tegas dan langsung memintanya kembali memasuki ruangan yang telah ia siapkan. Namun sang gadis menolak karena ia merasa bahwa Yi Kyung sama jahatnya dengan orang-orang yang pernah ia temui, sehingga membuatnya semakin marah di sana. Karena ternyata sang gadis misterius putri telah mempunyai kekuatan sejak lahir, sehingga Yi Kyung harus selalu berjuang keras melindungi putrinya dari manusia-manusia jahat tanpa sosok Bang Toyib yang tak pulang-pulang. Bahkan pada saat itu para manusia jahat terus memburu dan berniat membunuh putri Yi Kyung, hingga gadis mungil kembali bangkit mengeluarkan kemampuan di luar nurul, merubah manusia menjadi monster yang diinginkan. Anjay bro. Sejak saat itulah Yi Kyung bertekad menyembunyikan putri cantiknya dari keramaian karena selain menjaganya tetap aman, hal itu juga ia lakukan untuk menjaga manusia tak terdampak dengan kekuatannya. Hingga Yi Kyung pun kembali tersadar dengan seluruh ruangan yang telah terbakar, di mana hal itu gadis misterius lakukan untuk memanggil satu sahabat baiknya agar dapat pergi menjauhi permasalahan hidup serumit ini.
Benar saja, bayi monster yang sempat Sersan Lim lepaskan di episode pertama pun datang mendekat untuk menyelamatkannya di sana. Namun tentu saja Ye Kyung menganggap kedatangannya sebagai ancaman dan terus berusaha mengusirnya pergi. Yang seketika gadis misterius pun sangat kecewa dan semakin yakin bahwa dirinya dan Ye Kyung tak memiliki kesamaan dalam segi apapun, sehingga semakin mantap untuk menjalani hidupnya sendiri. Dan kini Eunyo yang sudah muak menjadi tahanan pun mulai memanfaatkan kepolosan Hani untuk keluar dari tempat ini dengan menyerahkan Chan Yong sebagai gantinya. Hani, si gadis gampang basah, tentu tak berpikir panjang dan terlihat sangat senang. Lain dari kisah mereka, Sersan Kim yang terus siaga tiba-tiba dikejutkan dengan panggilan darurat Yongso yang memberitahu sebuah titik lokasi, sehingga ia memutuskan untuk segera memulai misi penyelamatan ini. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Sersan Lim yang mulai berhalusinasi keras yang membuat kita sadar bahwa ternyata ia juga telah terinfeksi, dan mungkin karena hal inilah ia merubah aturan-aturan sejak awal agar dirinya tetap aman dalam camp perlindungan. Dan Sersan Lim pun tersadar dengan Dr. Lim yang telah mengetahui kondisinya saat ini, sehingga ia mulai memikirkan sebuah rencana demi kebaikan bersama di antara mereka. Sedangkan kini Yeonyo sendiri terus menyusuri jalan mencari Ye Kyung untuk menanyakan kemanakah kakaknya selama ini menghilang, hingga perhatiannya teralih dengan sebuah lubang besar di sana. 지내치지 않아. Sweet Home Season 2 episode 7. Sebelum berlanjut, kita pun diperlihatkan dengan sedikit kilas balik tentang Ye Kyung yang berniat membunuh monster bayi yang baru saja ia lahirkan. Yang siapa sangka tiba-tiba Hyunso datang menghentikan niat buruknya dan langsung membawa sang bayi monster pergi agar ia dapat menenangkan diri. Mulai saat itu bayi monster hidup bersama Hyunso dan terus tumbuh menjadi gadis mungil tanpa dosa, hingga Ye Kyung yang merasa bersalah pun kembali datang menemui mereka. 잘 왔어요. 와요. Setelah banyaknya drama yang terlewati, Ye Kyung melewati hari-hari bersama putrinya dengan penuh kasih sayang, dan bahkan ia juga merasa bahwa semua tak seburuk seperti apa yang ia bayangkan sebelumnya. Hingga di saat para manusia datang menyerang, gadis mungil kembali bangkit menggunakan kemampuan untuk menghajar mereka, sehingga Ye Kyung sadar bahwa sekeras apapun menyangkal, gadis mungil yang pernah ia lahirkan adalah monster mengerikan. Maka dari itu Ye Kyung mulai bertindak nekat dengan membuat sayatan di lengan putrinya, meski sempat mendapat perlawanan. Hyunso yang juga mendengar pertikaian mereka pun datang memastikan apa yang tengah terjadi, hingga Ye Kyung menegaskan bahwa ia hanya membuat tanda agar dapat selalu mengenali putrinya jika tiba-tiba berubah bentuk suatu saat nanti. Bahkan di sana Ye Kyung juga tak lupa melapisi putrinya dengan sarung tangan, entah melindungi dirinya dari dunia yang kejam atau melindungi dunia dari dirinya yang kejam. Anjay. Namun yang pasti semua itu ia lakukan agar mereka dapat selalu bersama. Kini kita semua dikejutkan dengan kedatangan Hyunso secara tiba-tiba, di mana hal itu sekaligus memberi jawaban Eunyu bahwa ternyata pria itulah yang diam-diam melindunginya selama ini. Namun siapa sangka Hyunso sama sekali tak memberi sambutan hangat dan mengatakan bahwa dirinya melakukan hal ini hanya karena pernah saling mengenal. Bahkan di saat Eunyu berniat mendekat, ia juga tak segan-segan memberi peringatan tegas karena kini mereka sudah menjadi makhluk yang berbeda dan tak dapat lagi hidup bersama.
Hingga siapa sangka Pak Ditotok datang memecah perhatian untuk membawanya pergi meninggalkan tempat ini. Dengan apa yang baru saja Hyun Soo lakukan, sang gadis pun menegaskan bahwa dirinya sangat kecewa dengan semua tindakan Hyun Soo yang selalu melindungi Eun-yo. Karena tak jarang hal itu membuat monster-monster sahabatnya terbunuh. Bahkan ia juga tak lupa memperjelas bahwa semula dirinya berniat untuk menjalin kehidupan yang baik bersama manusia karena ibunya adalah salah satu dari mereka. Namun dengan semua perlakuan kasar yang diberikan, ia sudah benar-benar tak mau lagi menjalani kehidupan seperti ini dan akan pergi mencari jalannya sendiri. Hyun Soo yang tak mau hubungan mereka semakin memburuk pun berniat membawanya kembali ke kapal untuk menenangkan diri. Namun tetap saja sang gadis menolak tegas dan bahkan juga menegaskan bahwa rumah mereka sudah hangus terbakar. Sehingga ia pun sadar bahwa Hye Kyung tengah berada dalam bahaya di sana. Di kapal sendiri, monster mungil yang melihat Hye Kyung tak sadarkan diri terus berusaha membawanya keluar dari kobaran api yang terus semakin membesar. Untung saja Hyun Soo datang tepat waktu untuk membawa mereka pergi menyelamatkan diri. 한수야, 내가 다 망쳐버렸어. 누나 잘못 아니에요. Sementara itu Pak Ditotok yang telah kembali di persembunyian tiba-tiba dikejutkan dengan Chan Yong yang tak sadarkan diri. Begitu juga dengan Eun-yo yang merasa penasaran langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Pak Ditotok yang tak mau membuatnya merasa cemas pun memintanya untuk tetap tenang. Karena ternyata Chan Yong hanya meminum jamur beracun dan keadaannya akan segera pulih seperti semula. Seiring berjalannya waktu, Sersan Kim yang telah mendapat informasi tentang keberadaan Yeon Seok pun menyiapkan diri untuk segera memulai pencarian. Menyadari hal itu, Seok Chan mengajukan diri untuk ikut bersamanya. Yang siapa sangka Sersan Lim juga telah berubah pikiran dan meminta Kim membawa pasukan untuk menemaninya pergi. Tentu Sersan Kim merasa heran mengapa Lim tiba-tiba berubah pikiran seperti ini. Yang ternyata hal itu dilakukan agar dokter dapat turut serta dalam perjalanan mereka untuk melakukan sesuatu. Bahkan di sana semakin banyak para peleton yang mengajukan diri untuk turut serta dalam misi ini. Karena Seojin sendiri menganggap bahwa Regu Gagak Hitam adalah keluarga dan harus selalu berjuang bersama. Dan 뭡니까? Dr. Lim mendapat panggilan alam secara tiba-tiba dan harus membuang beban agar perutnya terasa lega. Tentu hal itu membuat para peleton merasa risih, namun Sersan Kim mencoba bersikap bijak dengan menuruti kemauan Dr. Lim dan meminta satu anggota untuk terus menjaganya. Di sana, Sersan Kim dan anggota lainnya pun berjaga untuk memastikan situasi tetap terkendali. Hingga anggota yang menemani Dr. Lim mulai meminta semua peleton siap siaga karena ada pergerakan para monster ke arah mereka. Tak lupa prajurit itu juga meminta Dr. Lim bergerak secara perlahan, namun suara koper yang selalu ia tenteng benar-benar memperkeruh suasana. Dan meski telah berhasil melarikan diri, satu prajurit di sana terlihat begitu marah karena tindakan ceroboh Dr. Lim hampir saja membunuh mereka semua. Dengan itu Sersan Kim semakin penasaran dengan isi koper dan meminta Dr. Lim untuk segera membukanya. Yang ternyata koper itu berisi potongan monster dan Dr. Lim beralasan semua ini ia lakukan demi kepentingan penelitian. Karena dapat mereka lihat bahwa para monster saat ini seperti telah berevolusi menjadi lebih pintar dan kuat. Tentu Sersan Kim tak dapat membantah perkataan itu, meski dirinya berpikir bahwa monster menyerang secara tiba-tiba hanya demi melindungi sesuatu.
Hingga Dr. Lim kembali membayangkan apa yang telah ia lakukan karena alasan panggilan alam hanya ia jadikan sebagai dalih agar dapat mengambil potongan sarang monster secara diam-diam. Tak mau terfokus akan hal itu, mereka pun terus melanjutkan perjalanan hingga setelah melewati lika-liku yang panjang dan pada akhirnya mereka berhasil tiba di titik lokasi yang menjadi tujuan mereka. Hingga Sersan Kim pun menegaskan bahwa mereka akan berpencar untuk mempermudah pergerakan. Bersamaan dengan itu perhatian kita juga dialihkan ke kamp pengungsian untuk melihat Yongsu, si bocil kematian yang mulai merasa resah setelah berita tentang Budi City menyebar luas. Hingga Ketua Ji tiba-tiba dikejutkan dengan suara-suara aneh yang menjadi tanda mendekatnya para monster ke kamp pengungsian, yang tentu membuatnya merasa cemas di sana. Tepat pada saat itu Sersan Lim juga terus mendekati para personilnya yang tengah bertugas untuk mencari informasi tentang Regu Gaga yang tengah menjalankan misi, hingga sinyal darurat mulai berdering kuat yang tentu menjadi tanda bahwa kemungkinan besar para monster telah berhasil memasuki wilayah mereka. Dengan itu para peleton pun mulai melacak keberadaan monster dan siapa sangka sinyal mengarah kuat ke arah ruangan Ketua Ji sehingga mereka mengira bahwa Ketua Ji lah yang telah terinfeksi. Para peleton yang tak mau membuat situasi semakin tak terkendali pun memutuskan untuk membawanya bergabung dengan para penyintas, dan tepat pada saat itu Sersan Lim juga datang membawa semua pasukan yang ada agar mereka tak membuat keributan di sana. Hingga Sersan Lim mulai mengumumkan bahwa militer akan bertindak tegas dan seketika para peleton juga langsung menyayat tangan untuk membuktikan bahwa mereka tidak terinfeksi karena mereka tak akan segan-segan lagi menindak para penyintas yang menunjukkan gejala-gejala monsterisasi. Ketua Ji yang merasa disudutkan pun mulai angkat bicara dengan mengingatkan Sersan Lim agar tak hanya menyampaikan pidato namun juga memberi contoh seperti apa yang peleton lakukan. Sersan Lim yang diam-diam telah terinfeksi tentu merasa cemas. Namun meski begitu ia tetap berusaha terlihat tenang dan mulai menyayat tangannya sendiri. Seketika lampu mulai padam secara tiba-tiba dan tentu hal itu membuat para penyintas tak menyadari bahwa luka sayatan Sersan Lim pulih begitu saja. Kini Sojin membawa anggotanya pergi memeriksa setiap ruangan yang ada untuk segera menemukan keberadaan Yongseo. Namun siapa sangka perhatiannya terpecah ketika menyadari anggotanya telah menghilang. Dan tentu hal itu membuatnya harus kembali melakukan pencarian. Hingga monster kantung kemih menampakkan diri tepat berada di samping mereka. Hingga rekannya yang tersisa pun terus mengajaknya pergi menyelamatkan diri. Sersan Kim yang masih sibuk mengawal Dr. Lim tak menyadari apa yang telah terjadi hingga tanpa sengaja ia melintasi sebuah ruangan yang dipenuhi kantong kemih dan Dr. Lim semakin yakin bahwa para monster saat ini telah berevolusi. Maka dari itu Dr. Lim berniat mengambil sampel untuk melanjutkan penelitian, namun tentu Sersan Kim tak akan membiarkannya. Hingga siapa sangka Sho-chan datang memberitahu tentang adanya monster yang menyerang, sehingga kesempatan ini Dr. Lim gunakan untuk melanjutkan tujuan utamanya datang ke tempat ini. Kini Chan Yong yang sudah kembali pulih pun mulai berusaha membangun kedekatan untuk mengajak Pak Ditoto dan Hani tinggal di kamp pengungsian demi keselamatan mereka. Namun Pak Ditoto sama sekali tak tertarik karena lebih nyaman menjalani kehidupannya seperti ini. Hingga seketika mereka dikejutkan dengan kedatangan Hyunso yang meminta bantuan untuk memulihkan kondisi Yi Kyung yang semakin tak berdaya. Tentu Enjo menyambut kedatangan mereka dengan baik. Hingga kita pun kembali diperlihatkan dengan Sersan Lim yang semakin dikuasai sisi monsterisasi dan 들어가도 되겠습니까? 상사님. 상사님? Sweet Home Season 2 episode 8. Peleton muda itu pun datang untuk memberitahu Sersan Lim bahwa pemadaman listrik bukan terjadi karena kerusakan, namun ada seseorang yang sengaja memadamkannya. Meski belum mengetahui pasti siapa pelaku dari hal ini, namun Sersan Lim sangat yakin bahwa pemadaman dilakukan untuk menyembunyikan sesuatu hingga tanpa sengaja ia menemukan sebuah cincin yang terjatuh di sana.
Tepat pada saat itu kita juga diperlihatkan dengan Ketua Ji yang datang menemui Xiongwan untuk meminta bantuan karena ada perbaikan yang harus dilakukan. Namun setibanya di ruang teknisi, Ketua Ji tidak membahas masalah perbaikan, melainkan malah mulai mengintimidasi dengan pengetahuannya tentang Xiongwan yang telah terinfeksi. Hingga Xiongwan yang tak mau keselamatannya terancam pun hanya bisa pasrah mengikuti apa yang Ketua Ji inginkan. Sedangkan kini Sersan Lim yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi mulai menemui Nona Jung untuk memperlihatkan cincin yang telah ia temukan dan langsung membawanya pergi menemui Ketua Ji untuk meminta penjelasan. Namun siapa sangka Ketua Ji sama sekali tak peduli dan membiarkan mereka membawa putrinya pergi. Yang padahal saya tahu pasti bahwa sebelumnya ia memang meminta putrinya melakukan pemadaman tepat di saat para peleton menyadari keberadaan monster di kamp pengungsian. Hingga setelah merasa situasi kembali terkendali, wanita barbar penuh misteri kembali datang menemui Xiongwan untuk menuntunnya ke sebuah ruangan. Dan dimana ternyata hal itu ia lakukan untuk memberi santapan monster yang selama ini ia pelihara secara diam-diam. Di sisi lain, peleton yang terus melakukan pencarian mulai merasa pesimis dengan apa yang baru saja terjadi dan bahkan ia juga tak akan segan-segan menyampaikan bahwa dirinya merasa ragu tentang dugaan Sersan Kim yang berpikir Yong-sok berada di tempat ini. Namun Xiao Jin menegaskan bahwa mereka harus berjuang sampai akhir walau apapun yang akan terjadi dan yakin dapat menemukan Yong-sok dalam keadaan selamat karena kita semua adalah keluarga. Maka dari itu Xiao Jin pun kembali mengajaknya untuk melanjutkan pencarian dan siapa sangka hal itu membuat mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi manusia terinfeksi seperti sengaja diisolasi. Bahkan situasi juga sempat menegang dengan kontak fisik yang terjadi dan tentu saja hal itu membuat mereka harus berjuang keras menyelamatkan diri. 안전한 곳으로 피하시죠. Hingga seketika perhatian kembali terpecah dengan datangnya seorang pria asing yang menggiring mereka ke sebuah ruangan begitu saja. Sementara itu Sersan Kim dan Sok Chan yang juga terus memeriksa keadaan mulai memasuki ruang medis sembari mencari obat-obatan yang masih dapat mereka gunakan. Hingga seketika perhatian terpecah dengan terdengarnya sebuah suara aneh dari dalam lemari yang ternyata ada seseorang gadis ketakutan dengan bersembunyi dan tentu akan menjadi sumber informasi yang mereka butuhkan atas tempat ini. Dan coba tebak apa yang Dr. Lim si bajingan lakukan di tengah-tengah semua ketegangan yang terjadi. Ya, seperti yang kalian lihat bro, ia malah merasa sangat nyaman dengan menganggap semua ini sebagai salah satu bentuk liburan. Kan udah gila. Karena sebenarnya selama ini Dr. Lim tak peduli dengan para monsterisasi, namun malah terobsesi menjadi monster itu sendiri setelah menganggap semua ini sebagai salah satu bentuk dari evolusi. Seiring berjalannya waktu, Chan Yong yang ahli dalam pengobatan pun memutuskan untuk membawa Yi Kyung ke bekas rumah sakit dan mulai mencari oksigen untuk membantu memulihkan kondisinya di sana. Namun sialnya tabung yang mereka temukan sudah kering kerontang sehingga Chan Yong merasa bahwa wanita strong kita tak dapat lagi diselamatkan. Yang tentu saja membuat Yunyo benar-benar putus asa, tak tahu harus berbuat apa lagi. Yunso pun sadar betul atas apa yang Yunyo rasakan saat ini hingga ia berusaha membuatnya tenang dengan menjelaskan bahwa mungkin memang hal ini yang Yi Kyung inginkan karena sebelumnya ia sengaja bertahan di saat kebakaran terjadi. Mendengar hal itu, Yunyo pun mulai mengalihkan pembicaraan dengan mengeluarkan surat peninggalan Paijo yang membuatnya yakin bahwa sang kakak telah terinfeksi dan apakah Hyunsho mengetahui bagaimana nasibnya saat ini. Namun Hyunsho sama sekali tak memberi jawaban seperti apa yang Yunyo inginkan dan bahkan beranjak pergi meninggalkannya begitu saja. Karena saat ini dirinya juga harus pergi menemui gadis misterius untuk memberitahu keadaan Yi Kyung yang benar-benar kritis dan mungkin tak dapat diselamatkan
lagi. Semula gadis itu seperti sama sekali tak peduli karena semua rasa kecewanya yang masih membekas luar biasa. Namun Hyun Soo tak menyerah dan terus menegaskan bahwa meski saat ini ia diselimuti rasa dendam, namun sudah pasti akan sangat menyesal suatu saat nanti. Bahkan Hyun Soo juga tak segan-segan menambahkan bahwa ia tak perlu melakukan apapun demi menyembuhkan Yi Kyung, namun hanya harus berada di sana menemaninya sampai tutup usia. Benar saja, Hyun Soo pun kembali datang dengan membawa sang gadis dan meminta Eun Yo memberi mereka ruang agar Yi Kyung dapat merasa sedikit lebih tenang. Dengan menahan rasa sakit atas luka-luka yang semakin tak bertahan, Yi Kyung pun meminta maaf jika selama ini tak pernah membuatnya merasa senang. Hingga siapa sangka sang gadis mengambil tindakan nekat dengan merubah Yi Kyung menjadi monster agar tetap hidup dan beranjak pergi meninggalkan mereka begitu saja di sana. Seketika perubahan mulai terlihat dan Yi Kyung benar-benar bangkit menjadi monster yang sangat amat mengerikan. Hyun Soo yang tak mau keadaannya semakin memburuk pun tak tinggal diam dan berusaha keras menghentikannya di sana. Namun semakin kesini semakin kesana, perasaan Yi Kyung semakin hancur dengan semua bayangan-bayangan indah kehidupannya di masa lalu. Hyun Soo yang dapat membaca pikiran pun mengetahui pasti bahwa Yi Kyung sama sekali tak merasa senang dan semua ini harus segera ia hentikan. Dan 야, 나는 보여. dengan apa yang baru saja terjadi, Chan Yong sadar bahwa tak semua manusia yang melewati masa monsterisasi tak dapat kembali menjadi manusia, dan hal itu membuatnya merasa sangat menyesal karena telah membunuh banyak bagian dari mereka. Namun Eun Yo memintanya tak berpikir macam-macam karena dirinya juga ditakdirkan untuk tidak mempunyai pilihan. Hingga akhirnya Chan Yong pun mulai mengucap salam sebagai tanda perpisahan di antara mereka karena ia sudah terlalu lama pergi dan harus segera kembali ke satuan untuk melindungi para penyintas yang masih bertahan saat ini. Dan kini gadis polos pun benar-benar mulai menuntun Sersan Kim dan Sok Chan pergi ke sebuah ruangan isolasi untuk menunjukkan sel tahanan sosok yang mereka cari, hingga Yong Sok pun mulai menyapa mereka dengan keadaan yang sangat memprihatinkan di sana. Dengan itu Sersan Lim semakin sadar bahwa ada sosok petinggi yang sengaja mengembangkan semua ini, sehingga ia meminta sang gadis untuk menunjukkan keberadaannya. Tentu sang gadis yang hidup di bawah tekanan sempat menolak, namun Sersan Kim terus meyakinkan bahwa semua akan tetap baik-baik saja. Hingga seorang pria berkemeja necis pun menyambut kedatangan mereka, dan seketika Sersan Kim sadar bahwa semua penyintas di tempat ini adalah manusia bekas eksperimen yang memiliki kekuatan di luar Nurul namun masih mempunyai ingatan seperti manusia. Namun tentu saja hal itu sangatlah percuma karena sang pria tua mulai meminta si wanita melakukan serangan untuk melumpuhkan Sersan Kim, dan tanpa disadari beberapa anggota yang berada di luar sana juga telah menjadi korban dari keganasan mereka. Tepat pada saat itu perhatian Dr. Lim juga mulai terpecah dengan terlihatnya seseorang pria misterius yang terus memandanginya. Tentu Dr. Lim merasa sangat penasaran dan berlalu mengikutinya pergi. Yang siapa sangka ternyata pria itu adalah Meong yang telah siap menghancurkan seluruh umat manusia dan sekaligus membalas tindakan tak manusiawi Dr. Lim yang menjadikan sahabat baiknya sebagai objek eksperimen pertama. Hingga season 2 ini pun diakhiri dengan diperlihatkannya si Paijo yang keluar dari kandung kemih secara tiba-tiba. Dan masih hidup toh Paijo. Sweet Home musim kedua pun selesai. Benar-benar sebuah series yang luar biasa dengan banyaknya plot twist. Di setiap adegannya, setiap episode pasti ada plot twistnya. Tapi jujur aja sih, entah saya yang kurang teliti atau memang saya yang terlalu bodoh, banyak banget hal-hal yang ngegantung di season 2 ini bro. Dari mengapa Ketua Ji sangat disegani para militer sehingga diberi perlakuan khusus di camp pengungsian, dan apa maksud dari sosok monster yang selama ini ia sembunyikan. Bahkan lebih parahnya lagi, siapa nama asli sang gadis misterius sebenarnya. Sudah puluhan
website saya jelajahi namun tak ada penjelasan sedikit pun tentangnya. Maka dari itu apabila ada kesalahan alur cerita yang kita sajikan, penyebutan tokoh yang kurang tepat atau apapun pengeditan yang kurang pas, kita mohon maklum sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu menikmati review-review sederhana yang kita sajikan. And see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Pasti ada selanjutnya season 3. Semoga lebih bagus dari season kedua ini. Oke, thank you.